Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dan renungan suci memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025. Ziarah digelar di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Presiden Republik Indonesia beserta Presiden Prabowo Wakil didampingi Wakil Presiden Republik Gibran Rakabuming Indonesia dan jajaran Menteri menuju Kabinet tempat Merah Putih. upacara. Presiden kemudian meletakkan karangan bunga bertuliskan pahlawanku teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan dan dilanjutkan mengheningkan cipta. Usai upacara, Presiden langsung meninggalkan TMP Kalibata. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Ratas salah satunya membahas soal penganugerahan gelar pahlawan nasional yang akan diumumkan pada hari ini. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang akan ada 10 nama yang diberi gelar pahlawan setelah Presiden mendapat masukan dari Ketua MPR dan Wakil Ketua DPR. Salah satu yang mendapat gelar pahlawan nasional adalah Presiden kedua Soeharto. Kapan rencana Mas mau diumumkan? Apanya? Besok insya Allah akan diumumkan. Diumumkan oleh siapa, Pak? Ya. Diumumkan langsung oleh Pak Presiden atau seperti apa? Iya. Kurang lebih 10 nama. Ya. Mungkin bisa dikasih tahu Mas ya. Hah? Presiden kedua masuk. Ya, masuk. Jadi besok akan langsung diumumkan. Dan sekali lagi, sebagaimana kemarin juga kami sampaikan, itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati ya, para pendahulu, terutama para pemimpin-pemimpin kita yang apapun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa kepada bangsa dan negara. Informasi lainnya, Saudara, memperingati hari jadi ke-418 tahun Kota Makassar, Wali Kota mengajak warga Makassar bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan Kota Daeng. Pemerintah juga berjanji akan memaksimalkan pelayanan bagi seluruh warga Kota Makassar. Apa yang disampaikan oleh pepatah bahwa di setiap zaman Digelar di Tribun Lapangan Karebosi Makassar, peringatan hari jadi ke-418 tahun Kota Makassar dimulai dengan mengingat kembali peristiwa kelam pembakaran gedung DPRD Kota dan DPRD Provinsi Sulsel. Peristiwa yang diawali demonstrasi itu menelan korban jiwa dan menjadi pengingat bagi pemerintah dan warga Kota Makassar. Hari jadi ke-418 mengambil tema merajut harmoni, membangun kebersamaan. Tema ini dipilih sebagai refleksi berbagai peristiwa yang terjadi di Kota Makassar. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, mengajak seluruh warga Kota Makassar merenungkan setiap momen yang sudah dilewati di kota tercinta ini, menjaga harmonisasi, saling menghargai, saling menjaga, dan menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran penting agar tidak terulang kembali. Wah, hari ini di Makassar harus dibangun dengan dasar kolaborasi, dengan dasar kerjasama yang insya Allah akan menghasilkan harmoni. Nah, ini kenapa kita mengangkat ini, karena harmoni ini sangat penting. Seluruh elemen yang ada di dalamnya harus berperan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing untuk menyatukan nada yang ingin kita mainkan. Inilah bentuk harmoni yang kita harapkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita lahir dari hasil pemilihan langsung di pilkada ini. Sehingga sekat-sekat itu pasti masih ada. Nah, ini yang harus kita hilangkan. Sekat-sekat ini tidak boleh lagi ada dalam rangka proses pembangunan Kota Makassar ke depannya. Seluruh elemen harus ikut berpartisipasi aktif untuk mensupport pemerintah. Pemerintah sebagai regulator yang akan mengatur segala sesuatu sehingga proses jalannya pemerintahan, pola-pola pelayanan yang terjadi di masyarakat harus berjalan dengan maksimal. Di momen istimewa ini, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar juga menyerahkan beasiswa ke pelajar berprestasi di Kota Makassar, penghargaan pegawai teladan, penghargaan pada tokoh masyarakat yang berjasa dalam pelestarian seni dan budaya Makassar, penyelamatan lingkungan, dan pejuang pendidikan. Mila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar kampanye nasional Gerakan TOS TBC, yakni Temukan, Obati, Sampai Sembuh. Kampanye ini menekankan pesan bahwa TBC bisa disembuhkan dan pengobatannya dapat diperoleh secara gratis di fasilitas kesehatan.
Melalui gerakan TOS TBC mengajak masyarakat untuk tidak takut, tidak memberi stigma, serta aktif mendukung pasien TBC untuk sembuh. Menko PMK Pratikno menegaskan, penyakit TBC masih menjadi masalah serius di Indonesia. Karena Indonesia saat ini menjadi penyumbang kasus TBC terbesar kedua di dunia setelah India. Screening TBC di Indonesia saat ini sudah tersedia secara gratis di puskesmas dan rumah sakit. Kemenko PMK juga mengajak seluruh kepala daerah untuk mengaktifkan tim percepatan penuntasan TBC atau TP2TB. Ya, yang saya hormati, jadi hari ini kita menyelenggarakan sosialisasi untuk penuntasan penyakit TBC di 8 provinsi, salah satunya adalah di DKI Jakarta. Jadi kita tahu penyakit TB ini adalah penyakit yang harus diperhatikan secara serius karena Indonesia penyumbang kedua terbesar di dunia setelah India. Kita tidak ingin situasi ini berlanjut. Kita harus memberikan perlindungan kepada penderita. Jadi memberikan perlindungan kepada penderita karena ini menurut Pak Wamenkes ini kalau diobati sampai periode tertentu walaupun belum sembuh sudah tidak menular begitu. Nah inilah yang kami minta bersama-sama terutama dengan rekan-rekan media, ayo kita gerakkan gerakan TOS TBC ini, temukan, obati sampai sembuh. Kita sangat berharap dalam waktu yang tidak lama kita bisa menuntaskan kasus TBC ini mulai turun tahun 2025 dan seterusnya turun drastis untuk kedepannya karena ini adalah penyakit menular dengan angka kematian yang tinggi. Dukungan juga datang dari para penyintas TBC yang telah melalui proses pengobatan panjang. Mereka menjadi contoh nyata bahwa penyakit TBC bisa disembuhkan sepanjang pengobatan dijalani secara teratur dan tuntas. Banyak ya suka dukanya. Yang pertama mulai dari bukan hanya gejala tapi dari efek samping obat juga banyak ya. Mulai dari mual-mual, terus pusing, bahkan sampai yang pernah sampai pingsan-pingsanan juga. Lalu untuk gejala awal sih paling hanya demam ya. TBC resisten obat ya. TBC resisten obat itu obatnya lebih tinggi dosisnya dibanding TBC biasa. TBC resisten obat itu jangka waktu pengobatannya sekitar 18 bulan sampai 24 bulan dan aku sembuh di bulan ke-18. Pemegang piala, ayo duduk sini, cepat. Melalui gerakan nasional TOS TBC, pemerintah terus mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan deteksi dini dan mendukung penderita TBC menyelesaikan pengobatan. Medina Andas, Bodia Vimala, Kompas TV, Jakarta. Kita bersama membangun kesadaran bahwa setiap kasus yang 2 bulan sejak Kementerian Keuangan mengucurkan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah ke Bank Nasional. Kinerja saham Bank BUMN masih terpantau loyo. Kompas Bisnis akan mengulasnya usai jeda bersama rekan saya, Yan Rahman.